Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam Pak Rifki. Malam Kak. Malam Kak. Ya, Malam, baiklah. Kita bertemu kembali dengan kami dari kelompok 2, subkelompok 1. Pada kesempatan malam hari ini kami akan berbincang-bincang ya tentunya, atau melakukan sebuah podcast mengenai sebuah tokoh yang sangat inspiratif, yaitu mantan Menteri Kelautan yang sudah tidak asing bagi kita semua. Siapa dia? Dia adalah Ibu Susi Pujiastuti. Oke, saya sapa teman-teman saya dulu. Teman-teman, kabarnya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat, Kak. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk diskusi kita pada malam hari ini, mungkin saya persilahkan teman-teman perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Arifin dari RSUP Jayapura. Silahkan ke sebelah kiri saya ada Mas Rizky. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Perdana dari RSUP Jayapura. Oke Mas Rizky, terima kasih. Lanjut ke ada sebelah kanan saya Mbak Afifah. Halo, perkenalkan nama saya Nur Afifah Ramayani dari RSUP Jayapura juga. Oke Mbak Afifah, terima kasih. Silahkan di bawah saya ada Kak Tiofani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiofani Bahtiar, saya juga dari RSUP Jayapura. Oke Kak Tiofani, terima kasih. Lanjut ke Kak Elsa. Silahkan Kak Elsa. Semua perkenalkan, nama saya Aswatunianda Fitri, saya dari RSUP Jayapura. Oke Kak Elsa. Baiklah teman-teman semua. eh, Pada malam hari ini kami akan membahas mengenai core value ASN, yakni biasa kita kenal dengan istilah atau singkatan berakhlak begitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk berdiskusi mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak ini yang ada pada diri atau pada sosok seorang Ibu Susi Pujiastuti begitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, sebelumnya saya minta tolong coba untuk Kak Elsa, boleh nih Kak di-spill dikit Kak. Jadi apa sih Kak core value ASN dan kemudian apa sih poin-poinnya begitu? Boleh Kak Elsa, mungkin silakan Kak Elsa. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Arifin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu berakhlak, yaitu berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, komunis, loyal, produktif, dan kolaboratif. Oke, terima kasih Kak Elsa. Jadi itu ya teman-teman sekalian, core value ASN tadi adalah berakhlak,
yang adapun kepanjangannya udah disebutkan oleh Kak Elsa. Terima kasih Kak Elsa. Jadi kita sebagai seorang ASN itu harus harus dan wajib sekali menerapkan nilai-nilai itu pada kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan. Baiklah, untuk berikutnya kita akan coba bicarakan ini mengenai Ibu Susi Pujastuti. Jadi poin-poin yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Elsa itu apa sih yang sudah Ibu Susi perbuat untuk menerapkan poin-poin tersebut begitu ya. Jadi yang pertama itu ada berorientasi pada pelayanan. Eh, Mungkin silakan teman-teman yang mau menyampaikan atau menjelaskan kira-kira apa sih yang Bu Susi lakukan terkait dengan poin atau value tersebut. Silakan teman-teman yang mau mencoba menjelaskan. Baik, Kak Arifin, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari berorientasi pelayanan dari Ibu Susi adalah seperti turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan nelayan kecil, bukan cuma kerja di balik meja, dan yang terakhir yaitu yang sering kita dengar dari TV-TV yaitu adalah menenggelamkan kapal-kapal asing yang ada di Laut Indonesia agar melindungi nelayan-nelayan Indonesia supaya bisa mencari nafkah dengan aman. Begitu Kak Arifin. Oke, terima kasih Kak Elsa atas penjelasannya dan juga gambaran dari program-program yang sudah Bu Susi lakukan ya untuk penerapan nilai berorientasi kepada pelayanan. Jadi memang yang mungkin sering kita dengar ya Ibu Susi itu siapa sih gitu ya kan. Mungkin kalau orang mendengar nama Bu Susi itu ingat cuman ada dua ya. Mungkin dia yang punya maskapai kemudian terkenal dengan istilah tenggelamkan gitu ya. Jadi kalau Bu Susi pasti tenggelamkan gitu ya. Oke. Oke teman-teman, tadi itu contoh mengenai core value berorientasi pada pelayanan. Berikutnya mengenai poin akuntabel dan juga kompeten. Mungkin teman-teman silahkan yang mau eh, memberikan gambaran. Nenek izin Silahkan. Kak Arifin. Oh ya, Kak Tiffany silakan Kak Tio. Ya, paling di sini saya mau ngasih salah satu contoh apa namanya sikap beliau yang termasuk akuntabel sama kompeten ya. Kalau yang akuntabelnya sendiri itu kayak keputusan-keputusan yang beliau ambil, keputusan besar itu pasti selalu disertai dengan tanggung jawab dan juga transparansi kepada publik kan kayak kita sering banget kan ya di TV, di berita tuh lihat kalau beliau tuh lagi ngasih instruksi pakai slogan dia yang paling terkenal tenggelamkan itu salah Ya, satunya. Terus berikutnya juga salah satu contoh kompetennya beliau itu jadi beliau menunjukkan bahwa salah satu kompetensi itu tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tapi juga dari kemampuan dan kemauan belajar dan juga pengalaman. Jadi di sini beliau membuktikan kalau kita berusaha, yang namanya kemampuan itu atau apa belajar itu tidak hanya di sekolah-sekolah formal, tapi kita juga bisa belajar dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih. wah, sangat jelas sekali ya gambarannya Kak Tiffany. Terima kasih. Ternyata memang Ibu Susi ini luar biasa sekali ya dalam menerapkan core value yang menjadi nilai dasar bagi kita semua. Oke, berikutnya ada nilai atau value harmonis dan juga loyal. Ini huruf H dan huruf L. Teman-teman silahkan yang mau mencoba untuk menyampaikan nih, kira-kira apa sih yang sudah Bu Susi lakukan tentang nilai harmonis dan juga loyal. Silahkan teman-teman, open mic. Baik, saya akan membahas nilai loyal dan harmonis yang telah Ibu Susi lakukan. Nilai harmonisnya, beliau bekerja sama dengan TNI, Angkatan Laut, Polri, dan instansi lain dalam menjaga laut Indonesia. Tetap menghargai berbagai pihak meski tegas dalam kebijakan. Kemudian untuk yang loyal,
Beliau sangat mencintai Indonesia dan konsisten membela kepentingan nasional dibanding kepentingan asing, mengutamakan kedaulatan laut sebagai harga diri bangsa. Wah, ternyata begitu ya, Kak Afifah ya, luar biasa sekali ya. Selain memang beliau sangat profesional dan beliau merangkul sekelilingnya ya, tentunya institusi terkait ya yang mendukung program-program beliau seperti TNI, Polri begitu ya. Jadi kolaborasi itu sangat dijaga sekali oleh Ibu Susi begitu. Berikutnya mengenai core value adaptif, saya akan coba berikan sedikit gambaran ya. Jadi tentang value adaptif ini, Ibu Susi itu beliau itu cepat merespon masalah-masalah illegal fishing gitu ya dengan strategi yang berbeda dari sebelumnya. Tadi sudah disinggung sama teman-teman nih pada value-value yang sebelumnya ya. Beliau ini cepat tanggap sekali kalau ada isu illegal fishing atau ada kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah maritim Indonesia. Itu tidak tanggung-tanggung sekali. Beliau bukan hanya eh, menangkap, kemudian memproses dan sebagainya itu memang dilakukan, tapi juga langsung supaya tidak diulangi, tenggelamkan, diledakkan begitu ya. Kita sudah tidak asing lagi ya, tentunya melihat berita-berita di TV, banyak sekali kapal yang kemudian terbakar, diledakkan oleh Bu Susi begitu ya. Jadi memang sangat luar biasa sekali Bu Susi ini. Kemudian gambaran yang kedua, beliau ini berani membuat kebijakan baru yang tidak biasa ya. Tentunya banyak sekali selain tadi ada meledakan kapal dan lain sebagainya ya program-program beliau yang pastinya tuh berbeda dari menteri-menteri yang sebelumnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan sedikit mengenai poin-poin adaptif. Kemudian ada value yang terakhir yaitu kolaboratif. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan, berikan gambaran. Baik, untuk poin kolaboratif dari Ibu Susi sendiri, yaitu Ibu Susi itu uh, tidak bisa menjaga laut sendiri. Tapi itu beliau tuh sangat pintar untuk berkolaborasi dengan TNI Polri, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Sehingga itu keamanan laut dan tindakan illegal fishing itu bisa dicegah sih. Itu kolaborasi dari Bu Susi. Oke, terima kasih Mas Rizky yang sudah menyampaikan sedikit gambarannya mengenai penerapan nilai kolaboratif oleh Bu Susi Pujiastuti. Jadi teman-teman dari bincang-bincang kita tadi ya sudah lumayan tergambar lah ya kira-kira eh, core value kita berakhlak ini akan kita apakan sih, akan kita terapkan bagaimana sih gitu ya. Dari sedikit kisah Ibu Susi ini ya ini mungkin hanya sepenggal ya, sepenggal secuil lah gitu ya mengenai Ibu Susi, mengenai keluar biasaannya Ibu Susi gitu ya. Kalau mau kita gali-gali lagi tuh sangat banyak sekali ya tentunya ya, prestasi beliau gitu ya. Jadi semoga ini menjadi gambaran buat kita semua bahwa ternyata sepenting itu kita terapkan core value berakhlak itu dalam kita menjalankan tugas dan eh, tanggung jawab kita di kehidupan sehari-hari sebagai pelayan masyarakat gitu ya. Semoga kita semua nantinya akan menjadi ASN yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan menerapkan core value berakhlak sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak positif dari pelayanan kita dan juga mendapatkan eh, kepuasan tentunya begitu ya. Dan kita berhasil menjadi pelayan masyarakat yang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, mungkin untuk bincang-bincang kita atau podcast kita pada malam hari ini cukup sekian ya. Nanti kita akan bertemu kembali pada sesi-sesi selanjutnya begitu ya. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Waalaikumsalam, bye-bye. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Kak.